hak dan kewajiban masyarakat harus dimiliki oleh setiap orang. Akan tetapi, pada realitanya, apakah masyarakat sudah bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik dan benar? Kenapa sih kita membahas tentang hak warga negara dan hak asasi manusia? Karena hak warga negara dan hak asasi manusia itu sangatlah penting. Sebab jika keduanya itu dilanggar atau tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan dalam berbagai bidang. Apa sih yang dimaksud dengan hak warga negara itu? Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga dari sebuah negara. Hak warga negara ada karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Contoh-contoh hak warga negara antara lain, setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan keyakinan menurut agama masing-masing. Dan setiap warga negara juga berhak menyampaikan aspirasinya. Dan masih banyak lagi contoh hak warga negara yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih yang dimaksud HAM itu? HAM adalah sebuah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah manusia. HAM ini bisa berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Contoh-contoh hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Yang kedua yaitu hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Kemudian hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapat keadilan, hak untuk kebebasan pribadi, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak atas kesejahteraan. Tambangan nikel di Desa Mambapura, daerah Provinsi Maluku Selatan, disebut-sebut telah memporak-porandakan kehidupan di masyarakat sekitar. Disebabkan polusi udara yang juga mengakibatkan sebagian besar warga Mambapura mengalami sesak nafas. Tak cukup sampai di situ, pertambangan nikel juga mempengaruhi ekosistem alam, yang mana banyak hutan yang rusak dan ekosistem laut yang tercemarkan, yang mana ekosistem laut tersebut bahkan menjadi tempat warga mencari nafkah. Baik, kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah perampasan tanah dipakai. Pada 1920-an, sekitar 3.000 warga melakukan permintaan untuk pembukaan lahan pada Desa Bakel, Kecamatan Licin, Kota Banyuwangi kepada pemerintahan Belanda. Akan tetapi berulang kali permintaan tersebut mendapatkan penolakan. Kemudian pada tahun 1929 permintaan tersebut dikabulkan dan menghasilkan tanah seluas 3.000 hektar. Kemudian tiba-tiba pada 1980-an ada pihak yang mengklaim bahwasanya tanah tersebut adalah milik dari PT Bumisari. Berbagai cara telah ditempuh oleh warga untuk mendapatkan kembali tanah tersebut. Dan tetapi nihil, usaha yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Contoh kasus lainnya yakni sebuah pertambangan batu bara di Desa Kertabuana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebelum adanya proyek-proyek tersebut, masyarakat Desa Kertabuana melakukan kegiatan sehari-harinya dengan normal. Para petani memanen hasil padinya yang melimpah. Namun dari sisi yang lain, akibat adanya penambangan batu bara, air bersih menjadi keruh. Tanah di sekitarnya tidak subur, polusi di mana-mana dan tercemarnya air laut.
terlebih berakibat kepada penghasilan para pekerja yang menurun. Dari dampak tersebut, apakah masyarakat tidak melakukan perlawanan? Jawabannya iya. Seperti yang dilakukan keluarga Nyoman Dirman, seorang imigran dari Bali. Namun perlawanan tersebut ditolak. Kemudian ia dihukum dan dipenjara selama 3 bulan dengan alasan mengganggu operasional perusahaan. Menurut Iketut, anaknya Nyoman, setelah ayahnya dipenjara, perusahaan semakin berkuasa dan para petani takut untuk melakukan perlawanan akibat dari efek jerak. Lalu bagaimana pendapat saudara? Melihat dari kasus tambang nikel di Maluku Selatan, kasus perampasan lahan di Pakel, Banyuwangi, dan tambang batu bara di Kalimantan Timur, masyarakat Indonesia rasanya masih belum mendapatkan haknya, terutama masyarakat kaum bawah di daerah kawasan industri belum merasakan kesejahteraan. Lahan mereka diambil paksa, perusahaan tambang yang merusak lingkungan membuat mereka hidup dalam kesengsaraan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan hak-hak masyarakat, terutama di kawasan industri. Menurut pendapat kami, setiap orang harus mendapatkan haknya sebagai warga negara, apalagi dengan dalih memajukan perekonomian negara. Bagaimana negara ini bisa maju sedangkan ada rakyat di suatu wilayah masih menderita? Hilangnya sumber air bersih, rusaknya lingkungan, dan minimnya hasil pencaharian bukanlah suatu hal yang bisa dianggap remeh. Masyarakat Indonesia masih minim akan tata cara prosedur-prosedur terbaru dalam menjalankan laporan yang benar, yang kemudian hal tersebut oleh pihak yang lebih berpengetahuan dimanfaatkan. Secara tidak langsung, masyarakat merasa haknya telah diambil secara paksa.